pendeta selama kurang lebih 14 tahun. Saya dari Kristen Protestan. Kemudian juga dulu pernah di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga yang mencetak Alkitab yang dipakai oleh umat Kristen. Ya. Pendeta wanita Ambon Manado, 14 tahun menjadi pendeta, 10 tahun bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katiron, thayyiban mubarakan fih. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesiana TV News. Para sobat, kali ini kita mau klenang-klenong ke akun YouTube Islam Trending TV. Yuk kita subscribe Islam Trending TV dan kita dukung channel-channel dakwah yang lain. Para sobat, kisah yang sangat menarik dari seorang wanita cerdas. Bayangkan para sobat, 14 tahun menjadi pendeta, keturunan ayah dan ibunya Ambon dan Manado, 10 tahun menjadi pejabat di Lembaga Alkitab Indonesia Pusat di Jakarta. Artinya, secara keilmuan tak diragukan lagi kecerdasannya. Beliau juga sarjana teologi. Bayangkan para sobat, 10 tahun di Lembaga Alkitab Indonesia, tentu saja mantan pendeta ini tahu persis bagaimana Alkitab itu diramu, bagaimana kontradiksi di Alkitab, dan bagaimana Alkitab yang selalu direvisi. Tentu saja mantan pendeta yang bernama Nevi Natalia Nanlohi STH ini tahu persis. Justru karena kecerdasannya lah beliau bersyahadat dan memilih Islam. Perkenalkan, nama saya dulunya ketika saya lahir bernama Nevi Natalia Nanlohi. Ya, saya dari suku Ambon Manado. Jadi ayah Ambon, ibu Manado. Ya, dan berasal dari keluarga Kristen Protestan yang taat. Kemudian saya pendeta selama kurang lebih 14 tahun. Saya dari Kristen Protestan. Kemudian juga dulu pernah di Lembaga Alkitab Indonesia selama 10 tahun. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah lembaga yang mencetak Alkitab yang dipakai oleh umat Kristen. Ya. Jadi kalau di Kristen itu ada banyak aliran. Jadi Alkitabnya itu sama dipakai terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Singkatnya, saya syahadat di Surabaya 6 Januari 2016. Lalu diberi nama Islam, Natalia diganti Amalia. Alhamdulillah. Status saya sudah menikah dan aktivitas saat ini adalah kuliah di Sekolah Tinggi Dirosat Ilmu Dakwah Al-Hikmah Jakarta. Lalu saat ini saya juga menjadi pengurus Komisi Nasional Anti Pemurtadan Pusat Jakarta. Lalu pendiri Gerakan Islam untuk Semua. Dan aktivitas selanjutnya adalah aktif dakwah dan membina mu'alaf. Dalam ceramah kali ini, Nevi Natalia Nanlohi STH akan memaparkan 13 alasan mengapa mantan pendeta, mengapa mantan pejabat di Lembaga Alkitab Indonesia ini masuk Islam. Tanpa lama-lama kita saksikan para sobat, mohon sampai selesai agar tak gagal paham. Ya, tema yang diberikan pada saat ini adalah mengapa saya memilih Islam. Ya, tapi pertama-tama saya akan membahas dulu kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, semua agama itu sama apa enggak? Kok enggak sama? Kenapa? Kenapa enggak sama?
Apakah semua agama itu sama dari Allah? Pertanyaannya yang kedua, mengapa kita Islam? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Ya? Kenapa kita Islam? Kebanyakan kalau menjawab karena orang tua saya Islam. Betul ya? Ya, siapa di sini yang dulunya bukan Islam? Ada? Tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti semuanya punya modal, yaitu Islam sejak lahir. Ya, berbeda dengan saya dan mungkin saudara-saudara yang lainnya. Kami menemukan Islam pada pertengahan perjalanan kehidupan. Ya, tapi tetap sama-sama kita bersyukur. Tapi pertanyaan saya tadi belum dijawab. Kenapa kita Islam? Selain tadi karena keturunan, karena ingin selamat. Baik, kita lihat jawabannya. Kita memeluk agama Islam karena kita yakin Islam itu adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna, mengatur semua kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul tidak? Tapi gimana caranya menyampaikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang pantas untuk diikuti, agama yang pantas untuk diyakini kepada mereka yang belum Islam. Itu PR-nya. Maka pada pagi hari ini, ketika saya akan menceritakan tahap-tahapan kenapa saya masuk Islam dalam pergumulan panjang, dari saya membuat ringkasannya dari slide ini supaya kita bisa sama-sama belajar. Mudah-mudahan semua kita ini ya menjadi wasilah Allah untuk datangnya hidayah kepada mereka yang belum Islam. Amin ya. Baik. Kita lihat dari Al-Qur'an. Jadi kenapa akhirnya saya memilih Islam ya. Kita lihat dulu dalil Al-Qur'an. Quran surah 61 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya." Ya. Jadi ini kenapa kita Islam, karena kita yakin bahwa Islam adalah agama di atas semua agama dan kepercayaan yang lain. Berarti Islam sebenarnya harusnya di muka bumi ini semuanya Islam. Dan bagaimana kita membuktikannya? Di sini dikatakan bahwa dalil ayat ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adikku sekalian, tidak ada di dalam kitab-kitab agama lain. Saya mau tanya dulu, kalau bunda-bunda memilih investasi, ya, misalkan ingin menanamkan uangnya kepada seseorang atau sebuah lembaga, kira-kira bunda lihat apanya dulu? Lihat apanya ini dulu? Ya, kalau bunda-bunda semua pasti perhitungan keuntungannya dulu. Nah, makanya ketemu investasi bodong, ya. Karena dilihat yang untungnya dulu, yang enaknya dulu. Padahal kalau kita ingin melihat atau menginvestasikan sesuatu, yang kita lihat kira-kira legalitas dari lembaga itu bisa dipercaya apa tidak, betul nggak? Kira-kira kalau saya menanamkan uang saya di bank ini, uang saya dibawa lari apa tidak? Betul nggak ya? Sama dengan agama. Kira-kira saya meyakini agama ini betul-betul agama yang hak atau bukan, adalah kita melihat siapa penjaminnya. Dan di dalam semua agama hanya Islam yang Allah langsung menjamin. Maka itu salah satunya kenapa saya masuk Islam. Dari Al-Quran berikutnya, Quran surah Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab." Berselisih di sini artinya ada banyak orang yang berselisih atau bertengkar mana yang benar, ya. Orang yang diberikan kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu.
karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kepada orang-orang yang sudah diberikan petunjuk, ya, kepada orang-orang yang sudah diberikan suatu kebenaran, lalu dia ingkar kepada kebenaran itu, maka perhitungan Allah sungguh cepat. Pertanyaannya tadi saya balik lagi, apakah semua agama sama? Ya, boleh sebut satu, kenapa tidak sama? Ya, banyak senyum. Kalau semua agama itu sama dan semua agama itu benar, ya, ikhwan yang nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan di gereja, betul nggak? Kan semua agama sama, ya. Berarti kalau tidak sempat sholat Jumat di masjid, saya pindah aja deh ke gereja hari Minggu. Kan semua agama sama, betul ya? Kalau semua agama sama dan benar, berarti tidak ada istilah halal dan haram. Semuanya halal. Ya. Nah, itu kalau semua agama sama, berarti tidak ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama itu sama dan benar, berarti tidak ada istilah apa? Mu'alaf dan murtadin. Semuanya, bukan semuanya mu'alaf, semuanya tidak murtad. Ya. Jadi bunda kalau nggak sempat sholat atau pengen sekali-sekali ngerasain kebaktian di gereja, boleh, karena semua agama sama dan benar. Itu kalau seperti itu, ya. Jadi tidak ada istilah orang murtad, ya. Masya Allah. Kalau semua agama sama dan benar, maka kita wajib juga mengakui Tuhan-Tuhannya dari kepercayaan lain. Tuhan yang bisa jadi manusia, para dewa-dewa, para dewi-dewi, kita pun akui sebagai Tuhannya kita, sebagai Allahnya kita. Itu kalau semua agama sama. Kalau semua agama sama dan semua agama benar, maka semua kitab suci itu kita harus yakini kebenarannya. Alkitab, Weda, Tripitaka, semua kita akui menjadi kitab suci kita selain Al-Quran. Kalau semua agama sama dan semua agama benar, terakhir, tidak mungkin saya masuk Islam, insya Allah. Banyak orang terjebak di dalam pemikiran saat ini, jadi berhati-hati ya. Banyak orang terjebak begini, ya sudahlah, ya agama itu nggak penting. Yang penting itu perbuatan baik. Sekarang beredar di kalangan anak-anak milenial atau orang-orang milenial adalah agama tidak penting lagi. Yang penting saya berbuat baik, saya nggak menyakitin orang, ya. Saya tidak membunuh, saya nggak menyusahkan orang, tapi saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu puasa, saya tidak perlu berzakat, saya tidak perlu berinfak, saya tidak perlu baca Al-Quran, dan saya tidak perlu melakukan amalan-amalan soleh lainnya, karena cukup saya berbuat baik. Nah, sekarang beredar pemahaman seperti ini. Dan kita di akhir zaman ini, zaman fitnah, hati-hatilah, karena banyak sekali hal-hal yang bisa meruntuhkan akidah kita. Na'udzubillah, jangan sampai. Makanya kita dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri juga kepada orang-orang soleh dan soleha untuk saling mengingatkan. Jadi kalau semua agama itu sama, terakhir tadi saya katakan, tidak mungkin saya masuk Islam. Di agama saya itu enak sekali. Iya. Mohon maaf banget ya. Mohon maaf sekali. Daging babi itu enak. Ya. Gurih. Na'udzubillah, jangan ada yang sudah pernah rasa ya. Dan kue atau coklat yang pakai unsur minyak babi atau ada unsur babinya itu pasti enak. Kenapa saya bisa membandingkan? Karena dulu saya kan mantan kafir, makan yang haram, ya. Kemudian ketika sudah Islam, cari yang halal, coklat. Saya rasa perbandingannya jauh sekali. Tapi enggak apa-apa, tidak enak di dunia, tapi tidak sengsara di akhirat.
Ya. Jadi jangan sampai kita mau enak di dunia, sengsara di akhirat. Nauzubillah. Kedua, di agama saya dulu, kan kalau kita sholat sehari berapa kali? Sunnahnya? Nah, sunnahnya banyak. Ya. Jadi orang menganggap Islam itu agama yang paling repot. Harus sholat, harus wudu, ya. Sudah itu selesai sholat harus zikir, ya. Kapan punya waktu untuk diri sendiri, ya? Nah, kalau di agama saya dulu ke gereja seminggu sekali, ya. Ada mantan jemaat saya mengatakan gini, pendeta dulu waktu panggil saya, enak ya kita, kenapa? 6 hari buat dosa, hari ke-7 cuci dosa, gitu. Iya, jadi pengakuan dosa, bersih lagi. Nah, Senin sampai Sabtu buat dosa lagi. Tapi itu bukan perkataan saya, itu perkataan anggota jemaat saya yang dulu iseng bertanya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa ngapain saya repot-repot pindah ke agama Islam kalau Islam ini bukan agama yang benar. Ada dua ya, Al-Quran mengatakan ada orang yang masuk Islam dengan sukarela, ada orang yang masuk Islam dengan terpaksa. Saya golongan yang kedua, terpaksa dan dipaksa. Karena kalau saya tidak memaksakan diri, saya bisa terjebak dengan konsep pemahaman bahwa cukup saya merubah doa saya, tidak kepada Tuhan yang tiga, kepada Tuhan yang satu, tapi tetap saya di agama saya yang dulu. Banyak sekali pastor, pendeta seperti itu. Banyak. Tapi karena saya tahu bahwa Islam adalah agama yang benar, agama yang mengalahkan semua agama-agama di muka bumi ini, yang kebenarannya penjaminnya adalah Allah, tidak ada yang menjaminnya, hanya Allah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus Islam. Dan sesungguhnya setelah saya mempelajari Al-Quran lagi, ternyata kita ini ya dulunya pernah berjanji kepada Allah bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Tapi ketika kita dititipkan di dunia ini, nah orang tua kita lah yang membuat kita menjadi bukan Islam. Maka ketika kita mengembara di dunia ini, ada banyak petunjuk. Jadi kalau kita jalan ya, mungkin dari Solo mau ke Jakarta kan kita lihat arah panah, ya betul nggak? Lihat rambu-rambu, lihat petunjuk jalan. Nah, di dunia ini Allah sudah memberikan petunjuk. Hanya mereka sajalah yang beruntung yang mendapatkan petunjuk. Maka saya katakan hidayah itu mahal. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Seringkali kalau saya mengatakan ini, saya sedikit terharu karena tidak semua orang seberuntung itu. Hanya tinggal gimana kita istiqomah di dalam iman Islam. Entah kita terlahir Islam, entah kita kemudian di tengah jalan baru kita menemukan Islam. Perkaranya adalah ketika kita sudah menemukan Islam, menjaganya untuk istiqomah dan kafah ini, itu yang menjadi PR berat bagi semua kita umat Islam. Baik. Dalil Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama. Maka ini yang harus kita pegang, ya. Kita sempurnakan iman Islam kita dengan cara kita melakukan taat dan takwa kepada Allah, mau tidak mau, ya. Karena sesungguhnya di dalam ketaatan itulah, di dalam ketakwaan kita kepada Allah, maka terpeliharalah iman kita. Kusempurnakan untukmu agamamu, dan kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka kita bersyukur bahwa kita ini lahir Islam. Walaupun begitu saya juga bersyukur, akhirnya saya juga Islam. Karena sesungguhnya di luar Islam, apabila dia banyak amal-amal atau perbuatan-perbuatan baik, itu tidak diperhitungkan.
tidak diperhitungkan sama Allah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Islam, orang-orang di luar Islam itu adalah orang-orang yang rugi, bukan orang-orang berdosa. Al-Quran tidak mengatakan orang-orang berdosa, tapi justru Al-Quran mengatakan orang-orang merugi. Kenapa? Karena dia melakukan banyak kebaikan, dia kira mendapatkan surga, padahal dia tidak mendapatkan surga. Hanya di dalam Islam maka keselamatan itu ada. Maka Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menyampaikan ini yang dinamakan dakwah. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW hanya satu kata, yaitu dakwah. Kalau seandainya Nabi tidak berdakwah, apakah Islam akan sebesar ini? Tentu tidak. Maka dalam kehidupan kita tidak cukup kita hanya beramal soleh sendiri, tapi baiklah saling mengingatkan, dan terlebih daripada itu menampilkan akhlak mulia Islam, sehingga orang yang belum Islam ketika mereka melihat Islam, mereka mengatakan memang benar Islam itu adalah agama yang indah, agama yang patut untuk diyakini dan diikuti. Masya Allah. Ya, saya sampai pada kesimpulan ini. Bukti Al-Quran bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam hanya diutus untuk kaumnya saja. Quran surah Ali Imran ayat 48-49, dan dia Allah mengajarkan kepadanya Isa, yaitu kitab, hikmah, rasul kepada Bani Israel. Quran surah 43 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami beri karunia atau kenabian atasnya, dan kami menjadikannya sebagai teladan bagi Bani Israel. Saya tidak ingin menampilkan Al-Quran saja, tapi saya ingin menampilkan ayat Alkitab juga. Kesaksian Alkitab tentang kenabian Yesus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23 itu perjanjian baru, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Apakah tidak kurang cukup petunjuk yang Allah kasih? Ada satu pembahasan saya 13 alasan kenapa saya masuk Islam. Yang saya temukan kebenaran Islam justru ada di dalam Alkitab. Saya berikan beberapa saja ya. Pertama, ternyata Tuhan memperkenalkan dirinya itu Esa satu. Kenalkan dirinya itu Esa satu. Aku adalah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada ilah selain aku. Tidak boleh seorang pun menyembah ilah lain di hadapanku, dan tidak ada seorang pun boleh menyembahnya, karena aku adalah Allah yang pencemburu. Aku akan membalaskan kesalahan mereka, kesalahan dari keturunan yang ketiga sampai dengan keempat. Maka hukum yang pertama di dalam Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya itu Esa satu. Lalu kemudian dalam perjalanan iman dari orang-orang agama saya dulu, Tuhan dalam satu pribadi, ya. Jadi Tuhan itu bisa jadi manusia. Padahal Tuhan mengatakan bahwa Dia itu Esa satu, dan Dia tidak sama dengan manusia. Kedua, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa Dia seorang utusan. Dia hanya seorang nabi. Hai bangsa Israel, sembahlah Tuhan Allahmu, Tuhan yang Esa, dan percayalah kepadaku, karena aku ini adalah utusan Bapa. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk orang di luar Israel, namun justru Dia datang kepada umat Israel. Keempat, ternyata di dalam Alkitab ada perintah wudu.
tetapi tidak tulis kata wudu, hanya ayatnya bunyinya begini. Ketika engkau hendak menyembah Tuhan Allahmu, basuhlah tanganmu, basuhlah wajahmu, basuhlah dirimu, lalu setelah itu sujudlah engkau menyembah Tuhan Allahmu sampai mukamu menyentuh tanah. Kira-kira yang berdoa seperti itu siapa? Umat Islam. Dulu saya berdoanya kan begini. Jadi saya mau duduk, mau berdiri, mau tidur nggak masalah. Lalu ternyata di dalam Alkitab ada perintah berdoa menghadap kiblat. Saat itu kiblatnya adalah Yerusalem. Sekarang kan Mekah. Jadi berdoa menghadap kiblat. Siapakah yang selalu berdoa menghadap kiblat? Kita umat Islam. Tapi dulunya saya katakan ribet sekali umat Islam. Kalau mau berdoa mesti nyari mana kiblatnya ya. Ya. Jadi itu dulu saya berpandangan seperti itu. Lalu ternyata di dalam Alkitab ada perintah perempuan seharusnya menudungi kepalanya dengan kain, alias berjilbab. Seorang perempuan apabila dia berdoa kepada Tuhan Allahnya, lalu dia tidak menutup kepalanya, baiklah dia mencukur kepalanya sampai botak, karena itu merupakan kehinaan bagi dirinya. Maka tanda kemuliaan seorang wanita adalah ketika dia menudungi kepalanya. Perintah berjilbab. Kemudian saya menemukan lagi ada kata insya Allah. Tapi bukan tulisan insya Allah. Tulisannya adalah terjemahan. Jika Tuhan menghendaki. Apabila engkau hendak melakukan suatu perjalanan usaha ke daerah, ke suatu daerah, maka ucapkanlah jika Tuhan menghendaki. Karena apabila engkau tidak mengucapkannya, engkau adalah manusia yang tidak tahu apa yang ada di depanmu. Maka seharusnya engkau selalu mengatakan jika Tuhan menghendaki. Siapakah umat yang selalu mengucapkan itu kalau bukan umat Islam? Maka ada banyak lagi kebenaran-kebenaran yang saya justru temukan di dalam Alkitab, yang justru dilaksanakan oleh umat Islam, tapi dilalaikan oleh umat Kristen. Nah, ini yang harus kita luruskan. Dan ketika saya menghadapi mereka, saya tidak memakai Al-Quran, saya memakai Alkitab. Nah itu, mengapa saya memilih Islam itu tadi semua. Bahwa di dalam Islam adalah agama yang penjaminnya adalah Allah. Lalu kenapa saya memilih menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Sementara dulu Yesus yang saya anggap sebagai Tuhan, juga ada yang menganggapnya sebagai nabi, dia hanya kepada Bani Israel, dan sekarang masanya sudah expired. Tahu expired ya? Sudah habis. Ya. Jadi kalau ada yang sekarang mengaku pengikut Yesus, itu lebih kepada pengikut Paulus. Karena sesungguhnya saat ini saya adalah pengikut Yesus yang sebenar-benarnya, yaitu Islam. Nah itu yang selalu senantiasa menjadi PR untuk saya dan untuk kita semua sebenarnya. Menyampaikan ini, bahwa sesungguhnya adalah nabi-nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, adalah utusan hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan kabar gembira, itu kabar keselamatan, yaitu Islam. Jadi seringkali orang membuat sebuah opini atau pemikiran bahwa Islam itu agama yang terakhir. Tidak, Islam itu sejak dunia ini diciptakan. Ya, sejak para nabi pertama diberikan amanah, itu sudah Islam. Maka sekarang tugas kita adalah bagaimana menyampaikan tentang Islam dalam kehidupan kita. Ya. Dakwah yang sesungguhnya yaitu bagaimana mengajak yang belum Islam menjadi Islam. Siapa sini bawa Al-Quran? Kalau bawa
Quran surah 3 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20. Silakan Bunda. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi sebenarnya di muka bumi kita akan menjumpai banyak sekali orang-orang yang masih ingkar dengan kebenaran Allah, yaitu Islam. Tidak sedikit orang yang bertengkar, tidak sedikit orang yang meragukan kebenaran Islam. Sama seperti saya dulu juga meragukan kebenaran Islam sampai akhirnya hidayah datang. Dan hidayah itu akhirnya saya jemput setelah melalui proses 2,5 tahun menemukannya. Dari sebuah pertanyaan yang singkat saja. Apa yang kamu pahami tentang Islam? Maka dari keterbatasan yang saya pahami tentang Islam menimbulkan kebencian kepada Islam. Maka saya sadar setelah saya Islam, saya tahu bahwa masih banyak di luar sana mereka yang tidak tahu Islam, maka mereka membenci secara sepihak. Maka ada baiknya tugas kita adalah bagaimana kita menampilkan tentang akhlak yang mulia. Ya, saya masuk Islam karena saya berjumpa dengan akhlaknya Rasul Nabi Muhammad SAW yang dulunya diberitakan tentang akhlaknya Nabi yang rusak sekali, ya, sehingga akhirnya mereka membenci Islam. Seperti itu. Jika kamu masuk Islam, niscaya mendapat petunjuk. Maka sudah mesti kita berkewajiban untuk mengajak mereka untuk masuk Islam, mengajak mereka untuk mengenal Islam, ya, mengajak mereka untuk beriman kepada Islam. Nah, perkaranya kalau mereka menolak, maka kita berserah diri kepada Allah, dan dalam Islam tidak ada pemaksaan. Karena sesungguhnya hidayah itu milik Allah, maka hanya Allah yang tahu kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah. Maka itu yang harus kita pegang bersama-sama. Kita tidak usah sedih apabila dalam menyampaikan Islam lalu kita ditolak. Karena sesungguhnya Nabi juga dulu ditolak, dihujat, dikatakan gila. Termasuk saya juga dikatakan, oh Nevi sudah gila masuk Islam. Saya katakan lebih tepatnya baru sembuh dari gila. Ya. Ya. Banyak sekali orang bertanya kepada saya, kenapa sih harus berlelah dakwah kepada non-muslim? Ini pertanyaan sekaligus pernyataan yang selalu terlontar. Kan masih banyak umat Islam yang perlu didakwahi. Seandainya tidak ada yang menyampaikan dakwah Islam kepada saya, mungkinkah saya bisa masuk Islam? Kemungkinan tidak. Tapi karena ada yang menyampaikan kepada saya tentang dakwah Islam, tentang Islam itu sendiri, maka akhirnya saya Islam.
Silakan ini mau mencatat. Ini ada ayat-ayat yang tadi yang sudah sempat kita baca ya. Ada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ada Quran surah Saba ayat 28. Quran surah Ali Imran ayat 19 dan Quran surah Ali Imran ayat 85. Masya Allah. Silakan dicatat. Kenapa ini alasan kenapa harus Islam disampaikan kepada orang-orang yang belum Islam. Supaya apa? Ajakan untuk masuk Islam itu penting, ya. Jadi jangan kita mau soleh sendiri. Di akhirat nanti Allah katakan, ya, sebentar. Siapa yang punya saudaranya non Muslim? Ada. Siapa yang punya sahabatnya, temannya non Muslim? Tetangganya? Makin banyak, ya. Kita semua ini akan kena pertanggungjawaban. Karena bisa saja ya di akhirat nanti kaki sebelah ini udah masuk surga, ketahan. Ya Allah, si fulana tidak pernah menyampaikan Islam kepada saya, padahal dia teman baik saya. Ya Allah, si fulan tidak pernah menyampaikan Islam kepada saya, padahal dia adalah saudaraku. Maka wajiblah kita menyampaikan Islam walaupun cuma satu ayat. Nah, kebenarannya. Kita sampaikan ayat-ayat ini tadi, kenapa sampai harus menyampaikan dakwah Islam. Saya saat ini tidak berdakwah, ya, karena mana mungkin saya mengajak bunda-bunda, bapak-bapak semua masuk Islam, sudah masuk Islam sejak lahir kan, iya. Tapi saat ini taklim, ya, pengajaran. Beriman Islam. Keuntungannya adalah menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Memeluk Islam tidak meninggalkan Yesus, ini kesimpulan yang saya buat, melainkan menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Masuk Islam menjadi mu'alaf, insya Allah dosa-dosanya waktu kafir dihapuskan, amal-amal baik perbuatannya langsung didebet oleh Allah, masuk ke dalam amal perbuatan soleh. Jadi amal-amal yang dilakukan waktu masih kafir, langsung ketika bersyahadat, itu diperhitungkan Allah sebagai amal soleh. Keempat, insya Allah masuk surga asal tidak syirik. Nah, kalau kita masih ada utang-utang dosa, ya mungkin dicelup-celup sedikit ya dalam api neraka. Tapi na'udzubillah, jangan ya. Tidak beriman kepada Islam, kerugiannya tidak mengakui Nabi Muhammad SAW dan tidak mengakui Nabi Ismail alaihissalam. Dikira menjadi pengikut Yesus padahal menjadi pengikut Paulus. Karena Paulus ini dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 42 sampai 46, dialah yang menciptakan agama Kristen. Jadi bukan Yesus. Dikira masuk surga padahal masuk neraka. Lalu menjadi dosa syirik, percaya kepada 3 Tuhan. Ya, Kristen walaupun agama besar, agama resmi dan diakui dunia, tapi tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang mana? Mau diakui oleh Allah atau tidak, ya? Maka bagi saya adalah saya pengen diakui oleh Allah. Islam diakui atau tidak diakui dunia, tetapi Islam tetap agama yang benar dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Islam bukan nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Kristen adalah sebutan atas nama yang diberikan oleh Paulus yang adalah musuh Yesus, pengkhianat, pembunuh pengikut Nabi Isa. Ya, ini yang harus diluruskan kepada mereka yang masih sesat. Maka saya mencatat di sini agama dalam konteks surat Al-Fatihah. Kenapa saya begitu fokus dengan Quran surat ini? Dulu saya seringkali menghakimi Islam dengan surat ini. Ya, saya katakan kenapa harus masuk Islam? Kalau nabinya saja masih mencari-cari petunjuk jalan yang lurus. Kalau Kristen kan sudah pasti keselamatan dalam Yesus. Kenapa harus mencari jalan yang lurus lagi? Maka ketika dalam proses saya memahami Islam 2,5 tahun,
1 tahun pertama saya mempelajari Islam, bagaimana saya menyerang Islam lagi. 6 bulan fase-fase saya depresi, dan 1 tahun kemudian fase-fase di mana hati saya mulai lunak dengan Islam. Dan akhirnya yang pertama sekali ditunjukkan oleh Allah adalah Quran surah Al-Fatihah. Jadi saya buka Al-Quran itu karena saya paham Al-Quran sama dengan Alkitab bahasa Ibrani, dari kanan ke kiri, dari belakang ke depan, maka saya tidak salah membuka. Maka ketika membuka saya menemukan Quran surah Al-Fatihah. Ya. Kalau mu'alaf yang lain mereka keliru. Buka dari belakang, dari depan dulu. Jadi ketemu Al-Ikhlas. Tapi itu semua skenario Allah. Saya butuhnya Al-Fatihah. Makanya ditunjukkan Al-Fatihah supaya tidak keliru dengan pemahaman Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus saya bagi 3 di sini. Jalan yang lurus Islam, jalan yang dimurkai Yahudi, dan jalan yang sesat itu adalah Kristen. Dan tugas kita adalah bagaimana menyampaikan kepada mereka masih tersesat ini, agar mereka kita mintakan petunjuk kepada Allah, diberikan petunjuk yaitu hidayah. Semoga mereka bisa masuk Islam. Masya Allah, para sobat, mantan pendeta Nevi Natalia Nanlohi ini hari-harinya diisi dengan dakwah di berbagai tempat, diisi dengan pembelaan kepada mu'alaf-mu'alaf, dan juga kegiatan-kegiatan untuk mendukung perjuangan Islam. Kita doakan Nevi Natalia Nanlohi yang sekarang menjadi ustazah ini istiqomah dalam iman Islamnya, diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan, dan kelancaran dalam dakwahnya. Khusus buat para pastor, para pendeta yang nonton video ini, admin himbau, yuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ex-pendeta ini. Karena ex-pendeta ini justru lebih mengenal dan tahu persis apa dan bagaimana Alkitab, apa dan bagaimana Bible Indonesia. Karena beliau pernah menjadi pejabat Lembaga Alkitab Indonesia. Mohon maaf jika ada yang salah. Kebenaran datangnya dari Allah, yang salah dari admin pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.